Ini saya sebagai calon guru penggerak tingkatan 11. Harapannya nanti ini bisa jadi pengalaman kita bersama. Ini yang telah saya lakukan dan saya sebarluaskan. Harapannya bisa menjadi inspirasi atau bagaimana nanti ke depannya. Seperti itu. Langsung saja kita langsung masuk materi malam ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini penting. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses meredakan dirinya sehingga murid mampu mandiri, bertanggung jawab. Ini adalah budaya positif. Konsep dari inti budaya positif secara keseluruhan ini dirangkum menjadi 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar Pancasila nanti, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi inilah nanti ada penerapan yang Bapak Ibu bisa saksikan insyaallah nanti. Nah, ada 7 konsep tersebut. Yang pertama, paradigma, pembelajaran atau pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini paradigma baru, jadi harapannya pembelajaran kita harus pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ending daripada paradigma baru ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal. Kebijakan universal itu kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, itu ya Bu ya. Dan memiliki motivasi dalam diri manusia perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah disiplin positif. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, semua orang juga butuh menguasai sesuatu, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup termasuk makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang yang diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Ini adalah penguasaan. Kalau kesenangan, bermain, humor, antusias dan ketawa. Kalau kebebasan, semua orang ingin bebas. Bebas itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ini murid kita, siswa kita pun punya kebutuhan yang serupa.
manusia. Jadi seluruh manusia membutuhkan itu. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu bisa dimotivasi dengan dua hal. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Hukuman tidak terencana sifatnya, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Ini hukumannya berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Biasanya ini sudah adanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ini nanti hadir konsekuensi. Kalau hukuman tanpa ada keyakinan kelas, itu bedanya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini yang baru, restitusi ini yang perlu kita kembangkan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini adalah restitusi. Jadi kita hanya memotivasi, memfasilitasi anak yang bermasalah sehingga dia bisa menyadari dirinya. Itu restitusi. Posisi kita sebagai seorang guru, kadang kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru atau kita. Dimanakah kita? Terlalu jauh. Singkat mawon nggih. Nah, ada pertanyaan, saya kecewa. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika kita menyatakan perasaan ini pada siswa, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kita di mana? Posisi kontrol guru. Jawabannya membuat merasa bersalah. Jadi ketika kita melakukan dialog seperti itu pada siswa, maka secara langsung kita membuat mereka bersalah. Pertanyaan yang kedua, posisi kontrol apakah aku ketika kita melakukan ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya sekarang keliling lapangan 3 kali, biasanya varian ini. Nah, ini varian posisinya di mana kira-kira? Jawabannya pendukung. Nah, posisinya pendukung. Lanjut, posisi kontrol apakah aku? Ini kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jawabannya apa kira-kira? Manajer. Manajer. Pemimpin. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Posisi apa ini kira-kira? Jadi teman. Nah, siswa kita posisikan sebagai teman. Yo, rayu titik melakukan. Posisi kontrol apakah aku sekarang? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, coba dikenali. Pemantau. Di situ ada pantauan 15 menit itu ya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Saya yakin kalau keyakinan kelas Bapak Ibu sudah paham. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ini kemarin sudah saya coba di kelas 9G. Sangat perlu sekali kelas 9G saya berikan keyakinan kelas. Dan tinggal membukukan dan ditempel. Sekarang segitiga restitusi yang terakhir. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Ini restitusi. Yang ketiga
restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini adalah aturan main daripada restitusi. Ketika Bapak Ibu nanti melakukan restitusi, ada aturan ini dan ini harus dijalankan. Lanjut, ini adalah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas. Jadi sebelum kita melakukan ini itu ke anak, kita harus bisa menstabilkan identitas, baik identitas murid ataupun identitas guru, baik pelaku ataupun korban. Ini adalah segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Ini yang kedua. Menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini yang ketiga. Itu ada contoh-contoh pertanyaan. Misalnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika kita mengungkapkan ini berarti kita sedang menstabilkan identitas. Lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini juga termasuk contoh ungkapan menstabilkan identitas. Yang termasuk contoh validasi tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu adalah contoh daripada pertanyaan untuk memvalidasi, memastikan apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini juga termasuk pertanyaan daripada ketika kita segitiga restitusi pada tahap validasi tindakan yang salah. Tahap yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini adalah contohnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Jadi berdasarkan prinsip ini kita tidak boleh langsung menghukum seorang murid. Bapak Ibu harus tahu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini adalah tujuan daripada menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi koyo-koyo orang itu melakukan kesalahan itu adalah hal wajar karena dia membutuhkan satu kebutuhan tertentu yang akan dipenuhi. Ini awan dewi melakukan kesalahan pasti ada alibi-alibi itu loh maksudnya. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini adalah prinsip yang ada di validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ada satu video yang ingin saya tampilkan terkait restitusi. Kemarin saya merestitusi siapa? Wahyu. Tapi lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu. Namanya siapa? Wahyu. Lengkapnya? Selamat Muhammad Wahyu. Selamat Muhammad Wahyu. Wahyu, saya ajak kamu ke sini kira-kira tahu? Enggak. Belum. Gini ya Wahyu. Terkait laporan dari Bapak Ibu guru, dari teman-teman kamu,
termasuk tadi Pak Towi. Wahyu seperti siluman, kalau pagi ada, kalau siang habis istirahat sudah tidak ada. Seperti itu. Tadi dengarkan seperti Iya, itu. Pak. Nah, itu kamu kemana yuk? Bermain, Pak. Bermain di mana yuk? Kadang di Paknan, kadang di kantin. Tidak pulang? Pulang. Pulang juga. Berarti kamu pulang sebelum waktunya pulang, itu? Enggak, Pak. Itu sering melakukan seperti itu. Iya, Pak. Artinya kamu sering tidak mengikuti pelajaran. Hal seperti itu kenapa kamu lakukan? Kamu tidak suka belajar. Ya suka, Pak. Kenapa? Atau sudah merasa tidak butuh materi-materi Betul, Pak. pelajaran yang bersangkutan itu? Atau bagaimana? Atau tidak suka sama bapak ibu guru saat itu? Boten ya, Pak. Nah, terus masalahnya apa yuk? Kenapa? Gak masuk akal yuk, karena apa-apa. Berarti murni karena diri kamu sendiri yang tidak ingin belajar gitu saat itu ya. Iya. Seperti itu. Oh. Kira-kira kamu tahu enggak konsekuensi dari tindakan kamu itu? Untuk kamu pribadi loh, bukan untuk sekolahan. Apa? Ya, ketika kamu tidak mengikuti pelajaran atau bagaimana itu, kira-kira yang kamu rugi atau bagaimana, itu kamu sadar enggak? Iya. Mestinya kan dapat apa? Dapat materi, dapat ilmu dari bapak ibu guru, sementara kamu tidak masuk kelas. Ya. Iya. Nah, artinya kan kamu tidak mendapatkan hak kamu. Ya. Untuk apa? Belajar. Apakah kamu sudah puas seperti itu? Hah? Jadi kamu ketika kamu tidak mendapatkan hak kamu akan belajar di sini, kamu sudah ikhlas? Sudah. Ikhlas. Mestinya kamu belajar, kemudian tidak belajar, artinya kamu kan tidak mendapatkan apa-apa. Itu kamu ikhlas? Ikhlas. Kenapa kamu ikhlas? Alasannya apa? Pada umumnya orang itu jika tidak mendapatkan haknya, mesti ini kan dia menuntut haknya, wajar kan ya? Tapi ini kok kamu terjadi kebalikannya ya? Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Karena itu kesalahan saya. Oh, ikhlasnya itu karena sudah terjadi, biarlah terjadi. Karena itu kesalahan saya seperti itu. Ya. Kita kan ada peraturan kan ya Wahyu ya. Ingat peraturan yang mana kan? Peraturan sekolah, peraturan kelas. Yang kamu langgar yang mana? Tidak mengikuti pelajaran. Tidak ada di kelas di waktu pelajaran. Itu masuk dalam apa? Ketertiban. Artinya sampean tidak tertib, tidak disiplin, bahkan tidak bertanggung jawab. Seperti itu ya Wahyu ya. Nah, jadi saya minta ke depannya Pak Kun tidak marah yuk ya. Pak Kun tidak marah. Pak Kun hanya ingin kamu merubah diri dari kebiasaan yang kurang bagus, meninggalkan pelajaran, menjadi kebiasaan yang disiplin, tertib. Itu ya Wahyu. Dan untuk kedepannya Wahyu bagaimana? Untuk kedepannya Saya akan
Jangan nangis no. Oh, Pak Gun gak, iku gak marah kok. Saya kan ingin menyadarkan Wahyu bahwa tindakan itu salah. Oke, untuk kedepannya kamu bagaimana? Saya akan belajar mengulangi lagi dari awal, Pak. Caranya Masuk kelas. tidak meninggalkan pelajaran. Ya, Pak. Tidak meninggalkan pelajaran. Air matamu itu air mata buaya. Enggak, Pak. Saya pacaran Tenanan orang tua saya, tora. Pak. Hah? Saya pacaran orang tua saya. Nah, itu sebagai motivasi kamu untuk belajar ya. Loh, kasihan tuh orang tua kamu. Nih, tujuannya minterno sampean malah sampean di paringi pembelajaran Bapak Ibu guru malah melarikan diri. Nah, pinter itu manfaatnya kanggo awakmu dewi. Ya, nanti kalau berlebih-lebih baru ke Bapak Ibu guru, Bapak Ibumu sendiri, ke lingkungan kamu. Tapi yang lebih dari itu yang membutuhkan adalah kamu sendiri. Ya, seperti itu kan. Nah, jadi untuk kedepannya coba diulang lagi Wahyu. Saya akan mengulangi dari awal. Tidak mengulangi lagi tapi apa? Meninggalkan pelajaran. Saya Saya berjanji berjanji tidak tidak akan mengulangi lagi. Jika saya mengulangi lagi, saya akan diberi sanksi. mengulangi apa itu? Mengikuti pelajaran. Ya, itu sudah. Nanti apa yang kita cakapkan hari ini tolong dilaksanakan dengan baik. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada yang unek-unek yang perlu diutarakan ke Pak Gun lagi? Wahyu benci sama saya? Enggak ya? Terus silakan kamu kembali bergabung dengan teman-teman kamu, saling pakai olahraga ya. Nanti Ini siapa ini? Iki bocah sing dijolani ngoweh-ngoweh lho. Tapi alhamdulillah saiki wis ora dijolan iki. Kelas 8A. Siapa ya? Firna. Tapi nggak bisa saya tampilkan. Nah, sing dijol-jolan mestinya sing ayu. Nah, ini tadi soalnya Pak kelas sama D teman-teman. suaranya volume. Namanya siapa? Firna. Firna, turunkan tangannya. Ini Bu Aulia minta bantuan Pak Gun untuk mengkondisikan kamu. Ya, harapan Ibu Aulia kamu bisa berubah, tidak lagi melakukan hal yang serupa ini. Apa kira-kira itu? Pakai make up. Pakai make up. Nah, itu memakai make up. Boleh saja sih. Orang itu kan pengen ayu. Wajar. Orang pengen ayu, pengen ganteng. Nek wedok make upan, genjonan, wedaan. Wajar. Bahkan aku dewe ya pengen ganteng. Iya kan? Iya. Wajar kan? Tapi sebagai orang kita harus tahu diri. Posisi kita di mana? Posisi kita di mana?
Sekolah. Sekolah. Apakah ada peraturan sekolah tentang make up? Ada. Ada. Bagaimana? Dilarang memakai lipstik. Dilarang memakai lipstik, dilarang memakai make up yang berlebihan, bedak kantil juga oleh. Nah, dari situ saja kamu sudah apa? Melanggar. Ya, sudah melanggar. Melanggar tata tertib sekolahan. Itu. Terus, kalau sudah tahu melanggar, kira-kira bagaimana? Dihukum. Enggak, aku enggak ada gunanya dihukum. Enggak ada gunanya. Hukuman itu tidak ada gunanya karena tidak merubah apapun. Hukuman tidak merubah apapun. Yang mampu merubah itu adalah diri kamu sendiri. Ya, setidaknya ketika sekolah jangan berias lah, ya. Dan tidak pakai lipstik selama jam pendidikan di sini. Ya. Dimulai kamu datang ke sini sampai kamu pulang, tolong poloskan wajah kamu, poloskan bibir kamu, itu, ya, itu, dan itu yang bisa merubah kamu sendiri, bukan Pak Gun, bukan yang lain. Kamu harus punya keinginan. Oh iya Cah, saya ini di sekolah, kan gitu. Saya di sekolah, tidak pantas kalau saya itu berlipstik atau berias wajah apa berlebihan. Yang masalah itu jika sudah berwarna merah dan menjadikan hal yang tanda kutip kurang bagus bagi yang memandang. Seperti itu. Paham ya? Paham. Yakin? Yakin. Itu saja. Firna. Ya. Nah, untuk kedepannya saya minta Firna berkomitmen untuk menjaga kesepakatan kita. Oke, cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Ananta dari kelas 8A. Setelah saya diberi pencerahan dalam kegiatan restitusi, saya merasa senang karena saya tahu bahwa berhias berlebihan itu ternyata melanggar tata tertib sekolah. Dan untuk selanjutnya, saya tidak berhias diri secara berlebihan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak Ibu atur nuwun pun kita akhiri kegiatan kita. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya, kebutuhan pribadi saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten PKI Opo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan tadi sudah berdoa langsung sesuai dengan yang telah saya katakan tadi. Kita hari ini tentang apa? Keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk mengontrol perilaku, sikap, baik sikap kalian ataupun sikap saya sendiri ya dalam pembelajaran. Harapannya pembelajaran ini nanti bisa lebih kondusif, lebih menyenangkan. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Peraturan kelas yang harus ditetapkan. Ada lagi? Keyakinan kelas adalah peraturan kelas yang harus ditetapkan. Oke, ada lagi? Halo. Apakah sama keyakinan dengan peraturan? Atau keyakinan itu adalah peraturan? Sama enggak? Ya. Bedanya di mana? Namanya.
itu ada tuntutan. Kalau tidak harus gini, ya kan? Nah, itu adalah aturan. Dijalankan dengan tegas. Tugas disadari atau tidak disadari, kalau melanggar harus dihukum. Itu aturan. Tapi kalau keyakinan tidak, ya keyakinan itu adalah kalau di sini seperangkat apa Pak? Nilai, seperangkat nilai dan prinsip, bukan aturan. Nilai dan prinsip. Nilai apa Pak? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud ya apa? Nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Semua orang harus sopan. Itu maksudnya kebajikan universal. Sopan, jujur, disiplin, bertanggung jawab. Ada lagi, ketiga, yang kamu tahu saja, saling menghargai, saling membantu, gotong royong. Nah, sudah 5. Ada lagi nilai kebajikannya, menghormati. Ada lagi 6. Dan yang mengetahui nilai kebajikan universal. 6 tadi diantaranya tanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, gotong royong, jujur, bertanggung jawab. Apalagi 1, disiplin. Nah, ini 7 saja tidak apa-apa. Sebenarnya ada berapa Pak? Ada sekitar 9 kebajikan universal. Sudah, itu. Nah ini keyakinan kelas akan mengarah pada ini ya, pada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nanti kamu secara langsung disadari atau tidak disadari akan terbina dari keyakinan kelas, sehingga kebajikan universal kalian akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih apa? Baik, bertanggung jawab, disiplin, bisa menghargai orang lain, bisa menghormati orang lain, mau bergotong royong, bisa jujur, bisa bertanggung jawab, bahkan bisa adil. Nah, tambah 1 lagi, berarti berapa? 8. Ya, itu adalah pentingnya keyakinan jadi bukan aturan. Lanjut lagi pengertiannya, seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ini adalah keyakinan, jadi tidak sama dengan aturannya. Ia beranjak pada tercapainya kebijakan kebajikan universal. Kira-kira sudah. Pak, caranya bagaimana Pak? Caranya saya hanya sebagai fasilitas kalian. Keyakinan kelas ini kamu tumbuhkan sendiri dari diri kalian sendiri. Di dalam kelas ini keyakinan apa yang nanti akan kita kembangkan, itu nanti kita jadikan keyakinan kelas kita. Bisa dimengerti? Caranya adalah melihat ke-7 atau ke-8 tadi? 8 kebajikan nilai kebijakan universal.
ada kata sepakat. Kalau tidak sepakat, tadi diumumkan diganti yang lain. Ini ya. Saya kasih kalian kesempatan untuk berpikir keyakinan kelas nanti yang harus diterapkan di sini apa saja. Setiap anak satu boleh, satu boleh, satu saja. Satu keyakinan saja. Ya, setiap kasih waktu berpikir 5. Tuliskan keyakinan kelas yang kamu miliki. Ya, tulis namanya, terus keyakinan kelasnya. Tuh. Lima menit ya, Mbak? Pakai bahasa kamu sendiri langsung. Kalau kemarin kita sudah pakai kesepakatan kelas ya.
Anissa sesuai yang wajib bertanggung jawab
Saat pelajaran adalah teman-teman berkegiatan secara tentram dan santai tanpa ada kericuan. Ayo, ini biasanya ricuannya laki-laki. Artinya apa? Disiplin. Nilainya adalah disiplin. Irnawati. Keyakinan kelas pentingnya Irnawati yaitu yakin bahwa kelas 9G itu ramah dan tidak pernah membuli. Artinya apa? Artinya di sini masih ada pembulian. Artinya seperti itu. Nilainya masuk kemana ini kira-kira? Ya, wes. Keamanan dan kenyamanan. Semua orang menginginkan keamanan dan kenyamanan. Desain Grammy terkait keyakinan kelas yang diinginkan oleh Desi adalah tidak sulit rame-rame di kelas. Maksudnya itu ya. Yakin bahwa kelas 9B yang tertib. Masa disiplin ya? Disiplin tertib. Ya. Dia mana dia? Dia Vanessa. Menurut dia, ya keyakinan kelas yang diinginkan dia ya harus mengerti. Dia ternyata menginginkan kelasnya itu gak boleh rame-rame. Kalau belajar juga saya belajar ya jangan rame. Bicara sendiri ketika dijelaskan. Masuk pada keamanan dan kenyamanan. Ya. Dipisah saja ya keamanan dan kenyamanan ya. Lanjut. Cantika. Ini Cantika. Cantika menginginkan kelasnya tidak hanya saja pelajaran disiplin saat pembelajaran dimulai.
Saja ya. Cantika sudah jelas nilai Novalia yakin bahwa kelas 9G bisa mengerjakan PR. Kita belajar bersama ya. Ojo masuk mana ini? Masuk mana? Ini masuk di sini. Apa masuk di sini? Yang dengan kelas Kofifa. Menurut Kofifa, kelas 9P yakin akan menghargai dan menghormati pengen kelas bersih tentang keamanan. Tahu yang apa tuh kan? Tahu lah. Keamanan ya. Keamanan ya. Jian Yoga Pratama. Saya kelas bersih. Bisa ingin keyakinan kelas kita bersikap sopan. Saling menghargai. Mengakui. Bersikap sopan santun kepada siapapun termasuk ternyata keinginannya bagus-bagus ya. Ini belajar bersama ya. Inilah fungsinya keyakinan ke saling mengingat. Agustino, ya Agustino. Agustino tidak membeda-bedakan teman dan isi. Dilarang memanggil nama orang tua Reza. Masa mana ini? Keamanan, kedisiplinan.
Nanti masuk lagi. Sini apa sini? Sini saja ya. Batang Maya. Jadi nanti kalau Adnan ada kesulitan Sulinya gotong royong. Mahendra Panjani. Petik. Enggak boleh telat masuk. Ya, pembelajaran. Seandainya ini AJK. Yo aku tadi tanya, Ya, nggak sendiri. Yang lainnya bagaimana? Saya masuk mana ini? Gelas menjadi bersih. Ya, ini aja ya. Dan akan masuk. Hidup. Dalam beraktivitas di dalam kelas lagi sesama orang. Ini satu lagi. Namanya ada yang tidak jujur. Semua ada jujur. Ada apa?
Jadi saling membantu ya. Kecuali kalau dalam saat ujian. Saling bantu ya. Mohon yakin bahwa Kamu siapa? jam pelajaran nggak boleh di luar kelas. Ini disiplin, ya. Ya. Pak. Ya, kita Jadi nomor 3 ini dua nilai kita munculkan jadi satu. Pak, yakin seluruh siswa saling menghormati dan yang lainnya yakin bahwa seluruh siswa mampu menerapkan ini keyakinan kita. Coba dibaca bersama-sama. Keyakinan kelas 9B. Satu, sikap gotong royong. Dua, tiga, ciptakan keamanan dan kenyamanan kelas. Empat, dan berbaik-baik. Menerapkan sikap siap. Itu adalah kita. Ini saja ini ditempel. Ya, sendiri ya.